Apa betul Indonesia sudah maju? Apa yang diraih dari kemerdekaan ini? 81 tahun kita merdeka, apa yang sudah kita peroleh? Anda berbohong, kawan. Anda berdusta, Pak. Anda bohong besar. Bagaimana potret Indonesia terkini, Pak Mahfud? Apakah sudah baik-baik saja? Saya bilang, Anda dusta kalau mengatakan Indonesia ini sekarang baik-baik saja. Capaian janji kemerdekaan kita sangat lambat karena terhambat oleh ketidakadilan itu. Hambatannya terjadi pada maraknya korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan kesewenang-wenangan serta gaya hidup hedon dan glamor. Penegakan hukum tetap terlihat tebang pilih. Orang atas kebal hukum, orang bawah diinjak-injak. Kalau keadaan Indonesia seperti ini, apa kita perlu mengubah lagi konstitusi? Selamat berjumpa kembali di podcast Terus Terang, di mana saya akan berbicara tentang hal-hal politik, hukum, dan pemerintahan sesuai dengan isu terkini dan suasana terkini. Suasana sekarang adalah suasana proklamasi kemerdekaan, dan saya selama 3 hari ini melakukan semacam solilog. Solilog itu artinya berdiskusi dengan diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri, dan dijawab oleh diri sendiri berdasar renungan mendalam. Solilog kemerdekaan. Saya mulai dengan pernyataan, Anda berbohong, kawan. Anda berdusta, Pak. Anda bohong besar jika Anda mengatakan bahwa kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu tidak membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Bohong itu. Tetapi juga Anda berdusta jika Anda mengatakan Indonesia sekarang ini sedang baik-baik saja. Bagaimana menjelaskannya? Begini. Saat masuk ke suasana HUT Republik Indonesia, pada kitaran 17 Agustus, 3 hari yang lalu dan 3 hari sebelumnya, kita semua merasa gembira, terharu, sedih, tapi juga marah, bercampur aduk. Kita gembira dan bangga bahwa sekarang ini Indonesia sudah maju, merdeka, bersatu, dan berdaulat. Tapi kita sedih dan marah karena Indonesia masih jauh dari adil dan makmur. Padahal merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur itu adalah satu paket dari Indonesia yang diidamkan oleh para pendiri negara. Meski begitu, rakyat masih tetap cinta Indonesia dan menggantungkan harap kepada Indonesia. Tanggal 17 Agustus di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, para pengunjung dan pelancong disambut dengan tarian karyawan Angkasa Pura dengan dekorasi bandara bernuansa merah putih yang menggairahkan untuk menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-81. Kira-kira 3 hari sebelum 17 Agustus, saat jogging di lapangan Banteng, saya melihat Pak Ihsan yang biasa ngamen di sana menyanyikan lagu-lagu wajib yang menggugah nasionalisme kita seperti Hari Merdeka, lagu syukur, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan lain-lain. Hari itu Pak Ihsan menggantungkan bendera merah putih di gitarnya. Pak Ihsan adalah putra Indonesia yang dilahirkan oleh ibu asal Ternate
dan ayah berasal dari Bitung, tetapi dia dibesarkan di Makassar. Pak Ihsan terus mengamen saat berpindah-pindah, dan dengan berpindah-pindah tempat dari Makassar ke Jogja, terus ke Jakarta, dan selalu ngamen di lapangan banteng. Pak Ihsan masih sangat cinta kepada Indonesia dan ikut merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan caranya sendiri, dengan penuh kegembiraan sekaligus kesaduan. Pertanyaan lagi di dalam solilog yang muncul pada saya. Apa betul Indonesia sudah maju? Apa yang diraih dari kemerdekaan ini? 81 tahun kita merdeka, apa yang sudah kita peroleh? Saya katakan, bohong Anda kalau mengatakan Indonesia tidak maju. Ya, kalau titik tolaknya adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat. Mengalami kemajuan, tetapi belum optimal. Masih banyak hambatan. Mahfud, bagaimana gambaran kemajuan itu? Kok bisa Anda mengatakan, ini solilog saya, kok bisa Anda mengatakan Indonesia sudah maju? Iya, saya jawab. Dulu hampir seluruh rakyat Indonesia miskin. Yang bisa hidup agak layak pada waktu itu hanya keluarga-keluarga priayi yang bekerja sama dan membantu Belanda atau dihormati oleh Belanda. Rakyat pada umumnya miskin. Tetapi coba lihat, sesudah Indonesia merdeka, dari waktu ke waktu orang miskin jauh berkurang. Ada sebuah catatan yang belum saya konfirmasi ke dalam statistik, bahwa tahun 1945 sampai tahun 1966, orang miskin di Indonesia tersisa 56%. Ini pernah saya baca di sebuah media, tapi data statistiknya belum saya temukan. Tapi masuk akal. 20 tahun dipimpin oleh Bung Karno tahun 45 sampai 66. Di Indonesia itu orang miskin sudah tinggal 56% karena waktu itu sudah banyak orang punya mobil, punya rumah, dan sebagainya. Tidak seperti di tahun 45. Tapi yang ada catatan statistiknya ini. Tahun 1966 ketika Orde Baru naik dipimpin Pak Harto, sampai jatuhnya Pak Harto pada tahun 98, orang miskin tinggal 18%. Bayangin, konsisten deh. Naik lebih dari 40% selama 2 kepresidenan itu, 40% tambah 40% sehingga tinggal 18% ketika Pak Harto itu jatuh. Terus membaik lagi. Tahun 1998 sampai tahun 2014. Ini yang saya catat. Ketika Pak SBY berhenti dari presiden, orang miskin tinggal 11,7%. Dan pada tahun 2024, ketika Pak Jokowi berhenti jadi presiden, orang miskin sudah tinggal 8,7%. Itu pun karena diantarai oleh COVID selama 2 tahun. Dari sini saja, pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh dengan cukup baik pada kisaran di atas 5% per tahun, bahkan pernah meraih pertumbuhan di atas 7% pada era Orde Baru. Siapa bilang kemerdekaan tidak ada gunanya? Berguna. Kalau Pak Mahfud, suara batin saya lagi. Kalau Mahfud, gimana soal pendidikan? Oh, itu juga udah bagus. Mari kita lihat perkembangannya sekarang. Pada tahun 1945, rakyat Indonesia pribumi lebih banyak yang tidak bisa bersekolah setingkat SD sekalipun. Sekarang ini sudah terbuka lebar pintu-pintu untuk sekolah. Sehingga rakyat Indonesia sudah begitu maju di bidang pendidikan. Coba bayangkan ini,
Jumlah sarjana misalnya, ketika pada tahun 1945 Indonesia merdeka, pernah ada yang mencatat jumlah sarjana 117 orang di tahun 45. Saya coba tanya ke AI. Coba saya minta nama 100 sarjana pribumi di tahun 45 saat Indonesia merdeka. Keluar 100 nama, tetapi dari 100 nama itu 50-nya kira-kira itu tertulis P. P itu artinya pernah. Yang lulus itu hanya 50 kira-kira yang sudah sarjana. Yang lain tuh pernah menempuh pendidikan tinggi. Bahkan dimasukkan orang hebat di sana juga, orang tidak sekolah seperti Nasir masuk di situ. Hamka, Agus Salim, dan sebagainya. Itu dimasukkan ke tokoh-tokoh terpelajar, tapi tidak sarjana. Karena waktu itu sarjana masih sangat terbatas. Tapi coba sekarang ini, sejarah lihat, googling, berapa jumlah perguruan tinggi yang sudah dihasilkan sejak Indonesia merdeka. Saudara, lulusan perguruan tinggi itu sudah 18,5 juta orang sekarang. Nah itulah, kalau mau bicara soal pendidikan kita sudah maju. Sekarang anak-anak kita banyak yang bisa bersekolah ke luar negeri karena kecerdasannya. Dengan beasiswa dari pemerintah kita maupun dari pemerintah negara lain yang bisa kita minta. Anak kita yang pintar-pintar ngelamar sendiri, dapat beasiswa sendiri, berangkat. Coba, kalau Indonesia tidak merdeka dan belum mempunyai perguruan tinggi yang bagus-bagus, tidak mungkin kita semaju itu. Dulu waktu saya kecil, mau kuliah di fakultas kedokteran dianggap terlalu mewah, tidak berani. Karena selain kursinya terbatas, biayanya tidak terjangkau oleh orang pribumi seperti saya. Tapi coba sekarang, anak orang desa yang tergolong miskin, atau kasarnya, yang pekerjaan orang tuanya hanya buruh harian atau pengayuh becak sudah bisa diterima di fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan lain-lain. Di perguruan tinggi ternama pula. Dijemput pula oleh rektornya, agar anak yang tinggal di tepi sungai dengan rumah sudah bobrok, mari sekolah kamu ke kampus. Kampus saya mensediakan beasiswa untuk kamu karena otakmu hebat. Jadi sekarang ini beasiswa sudah sangat banyak tersedia dan anak-anak kita sangat banyak juga yang otaknya brilian, yang bisa diasah dan dikembangkan karena Indonesia merdeka. Mari saudara kita renungkan lebih jauh. Secara politik, sekarang ini kita sudah mempunyai pemerintahan yang dibentuk dan dipilih oleh kita sendiri. Dulu kita diperbudak oleh kekuasaan asing. Sekarang kita hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Jika mengacu pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kondisi ideal kita sebagai negara merdeka itu ditandai oleh 5 indikator, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Secara resmi kita sudah merdeka, sudah bersatu tentu saja, dan sudah berdaulat secara resmi. Tapi saudara, inilah solilog berikutnya. Secara nyata kita masih jauh dari adil dan makmur. Kita merdeka, ya. Bersatu, ya. Kita sudah lakukan semua upaya agar kita bersatu sebagai bangsa yang inklusif. Berdaulat, ya. Kita sudah diakui oleh dunia internasional. Menjadi anggota PBB, bahkan pernah menjadi pimpinan beberapa institusi yang melekat pada PBB. Tetapi persoalannya ini di negara kita tidak ada adil. Dan oleh karenanya tidak makmur. Terus,
sebagai orang Islam, produk pendidikan pesantren, bagaimana kondisi umat Islam sekarang? Kata suara hati saya kepada saya juga. Itulah solilog, percakapan dengan diri sendiri. Maka saya menjawabnya begini, umat Islam yang dulu dianggap bodoh, dianggap sebagai kaum sarungan yang terbelakang dan jorok, duafa, beribadah di tempat-tempat kumuh dan terlalu mewah untuk bisa naik haji karena tidak mampu. Sekarang ini, sesudah Indonesia merdeka, malah harus antri sampai puluhan tahun karena terlalu banyak orang yang mau berangkat dan mampu untuk naik haji. Sehingga malah jumlahnya yang ingin naik haji jauh melebihi kuota yang ditentukan. Artinya umat Islam sudah maju secara ekonomi, secara nyata. Karena Indonesia merdeka dulu nggak bisa, Pak. Mau naik haji dulu, waduh, antrinya bertahun-tahun karena nggak punya uang. Sampai dibantu oleh yayasan, suruh nyicil sampai 18 tahun nggak lunas juga untuk bisa berangkat. Nah sekarang orang udah banyak uang, sudah antri ada yang sampai 30 tahun. Saya juga mencatat umat Islam sekarang ini di Indonesia sudah mempunyai puluhan universitas negeri yang berkualitas. UIN. Lulusan pondok pesantren dan madrasah yang dulu didiskriminasi dan dianggap kumuh, sekarang sudah banyak yang menjadi pejabat penting di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, dan di rumpun-rumpun pemerintahan yang lain. Ini lulusan madrasah, pondok pesantren yang dulu di zaman Belanda dianggap orang pinggiran dan tidak boleh ikut ngurus pemerintahan, tidak boleh ikut pendidikan modern, sekarang sudah bisa masuk ke berbagai rumpun pemerintahan. Maju. Nikmat Tuhan yang manakah yang telah diberikan kepada Indonesia yang bisa kita dustakan? Tidak ada. Nikmat itu harus disyukuri. Itu semua berkat kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperoleh atas berkat rahmat Allah. Mencetuk lagi tiba-tiba pertanyaan dari hati muncul. Apakah dengan demikian di Indonesia sekarang ini tidak ada Islamofobi? Islamofobi itu artinya kebijakan politik yang benci dan anti-Islam. Benci, takut, dan anti-Islam itu kebijakan politik. Seperti zaman Belanda dulu. Sekarang apa masih ada yang begitu? Tidak ada. Tidak ada Islamofobia sekarang. Sekarang umat Islam sudah berkiprah di negeri sendiri sesuai dengan prestasi dan ikhtiarnya masing-masing. Islamofobia adalah kebijakan diskriminasi terhadap umat Islam karena benci atau takut. Politik Islam yang seperti ini dulu diterapkan pada zaman penjajahan Belanda. Sehingga umat Islam didiskriminasi dan tokoh-tokoh Islam diisolasi, bahkan dikriminalisasi. Sekarang ini, karena kemerdekaan umat Islam Indonesia sudah maju, sudah memimpin pemerintahan negara di berbagai bidang dan berbagai level, vertikal, horizontal. Oleh sebab itu, jika ada yang masih mengatakan umat Islam didiskriminasi dan dipinggirkan karena ada Islamofobi di bidang politik, berarti yang mendiskriminasi dan meminggirkan dan melakukan Islamofobi adalah orang-orang Islam sendiri terhadap sesama Islam. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin kita sebagian terbesar bersumpah sebagai orang Islam. Bagaimana kita mau menyalahkan orang lain yang tidak Islam? Yang mimpin kita pun sumpahnya Islam semua. Kalau kampanye Islam semua, lalu dianggap ada diskriminasi, itu tidak masuk akal. Artinya sekarang ini umat Islam di Indonesia sudah hidup layak bersama umat-umat yang lain sebagai satu bangsa
yang terikat dalam ikatan kosmopolitanisme Indonesia. Oleh sebab itu tidak boleh lagi ada tudingan Kristenisasi, Katolikisasi. Tidak ada. Karena saudara misalnya melihat orang Kristen pergi ke desa membangun gereja dan membagi sembako, atau orang Katolik mendirikan gereja, mengadakan pertemuan atau membagi sembako di desa-desa, lalu dibilang Katolikisasi atau Kristenisasi. Itu sesat. Sebab umat Islam sendiri kan sangat rajin membangun masjid. Sangat rajin mengadakan pengajian, majelis taklim, dan sangat meriah. Tidak ada yang mempersoalkan. Karena itu hak orang beragama. Membagi sedekah dan zakat dalam bentuk sembako dan lain-lain juga umat Islam lakukan. Kenapa kalau ada orang lain mengatakan itu, kita mau melakukan Kristenisasi? Bukankah kita sendiri atas nama dakwah sudah melakukan Islamisasi? Dan itu boleh saja. Inilah saudara sekalian, keadaan kita yang harus kita jaga. Kemajuan-kemajuan tentang inklusivisme berbangsa dan bernegara ini penting. Kalangan intelektual Muslim juga sering mendiskusikan tentang Islamisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau membangun masyarakat Islami demi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu tidak apa-apa diskusi. Karena masa orang lain tidak boleh? Boleh. Oleh sebab itu mari kita bersatu. Ya, tidak ada orang yang menuding bahwa orang lain sedang melakukan ekspansi agamanya dengan memaksa orang lain. Tidak ada. Sekarang ini semua sudah berjalan normal dan lancar. Jadi, mari kita bersatu dalam kalimatun sawa. Tujuan yang sama untuk Indonesia. Tidak usah saling curiga dengan fobi-fobian antar pemeluk agama, antar etnis, antar kultur. Itulah renungan tentang Indonesia yang sudah maju karena berkat kemerdekaan. Tapi masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana potret Indonesia terkini, Pak Mahfud? Apakah sudah baik-baik saja? Saya bilang, Anda dusta kalau mengatakan Indonesia ini sekarang baik-baik saja. Tapi mari kita garis bawahi dulu bahwa alhasil selama 81 tahun kita merdeka, sudah banyak kemajuan yang harus disyukuri. Karena jembatan emas berupa kemerdekaan, alhamdulillah, kita sudah maju dan maju dengan begitu baiknya. Setiap periode kepemimpinan selalu menambah kemajuan baru, meski tentu saja ada kekurangannya juga. Kemerdekaan, kata Bung Karno, adalah jembatan emas. Jembatan inilah yang akan mengantar kita menuju Indonesia emas, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang kalau tidak ada halangan dan negara ini selamat dalam perjalanannya, itu akan dicapai nanti pada tahun 2045. 1 abad Indonesia merdeka. Namun kita harus berintrospeksi bahwa saat ini masih banyak yang harus kita atasi karena menghambat kemajuan. Adik-adik kita ya, mahasiswa UI kemarin yang dimotori oleh BEM se-Jabotabek, bukan hanya UI, pada tanggal 18 Agustus kemarin melakukan unjuk rasa dengan mengambil tagar atau menempatkan tagar merebut kemerdekaan. Merebut kemerdekaan, kan sudah merdeka. Merebut dari siapa? Tagar ini seperti hardikan kasar kepada kita. Tetapi substansinya memang tidak salah. Secara formal konstitusional kita memang sudah merdeka, sudah bersatu, sudah berdaulat. Tetapi secara real, esensi kemerdekaan itu belum dirasakan oleh rakyat banyak. Karena terjadinya ketidakadilan.
sehingga tidak bisa muncul kemakmuran meskipun pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berjalan konsisten dan stabil. Capaian janji kemerdekaan kita sangat lambat karena terhambat oleh ketidakadilan itu. Hambatannya terjadi pada maraknya korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan kesewenang-wenangan serta gaya hidup hedon dan glamor. Korupsi sekarang ini terjadi secara horizontal dan vertikal yang jauh lebih masif dibandingkan dengan Orde Baru yang kita katakan Orde KKN itu. Coba sekarang korupsi dari pusat sampai ke daerah terkecil, ke tingkat kelurahan pun korupsi. Dulu zaman Orde Baru enggak ada gitu ditangkap. Sekarang korupsi, dulu hanya di bagian di kamar kecil eksekutif. Kamar besarnya eksekutif itu dulu cukup bersih dan ikut merit system. Di zaman Orde Baru tuh ya ada korupsi, itu pun disebut KKN. Sekarang korupsi ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, badan-badan non-departemen, ombudsman, KPPU, ikut korupsi, KPU, dan sebagainya. Sudah jauh lebih buruk dari zaman Orde Baru sekarang ini. Nah, sehingga saya mengatakan begini, dalam satu pembicaraan berdua dengan hati nurani ini, zaman Orde Baru yang katanya penuh KKN pun jauh loh lebih bagus dibandingkan dengan keadaan sekarang. Lihat juga nih, penegakan hukum tetap terlihat tebang pilih. Orang atas kebal hukum, orang bawah diinjak-injak. Saya terharu melihat misalnya beberapa waktu yang lalu seorang ibu-ibu tua menjual gorengan tempe, singkong, goreng pisang, dan beberapa hal yang mungkin kalau dinilai uangnya itu kalau laku semua tidak sampai 150.000. Itu pun kira-kira uangnya pinjam ke sana kemari agar bisa berjualan. Tiba-tiba diusir oleh Satpol PP karena dia nawar-nawar, lalu ditendang seluruh jualannya itu. Dan masuk, diviralkan oleh orang. Bagaimana negara yang merdeka kayak gini bisa sewenang-wenang tidak memberi perlindungan hukum kepada orang yang cari makan, sementara orang yang korupsi dilindungi kalau yang korupsi itu pejabat. Dulu pernah ada cerita yang lucu juga. Seorang karena tidak punya rumah, dia tinggal mendirikan tenda di sebuah tepi jalan. Suatu saat ditanya Satpol PP, pergi, nggak boleh di sini. Kenapa? Indonesia sudah merdeka, ini sudah tertib. Rakyat harus tertib. Besoknya pergi tempat lain, seminggu lagi diusir lagi. Pergi, jangan di sini. Kamu cari tempat yang layak lah. Ini tempat umum, nggak boleh kamu tempat sembarang. Pergi dia. Tahun depan lagi dia sudah pindah. Datang lagi orang ke suatu tempat itu, kemerdekaan lagi nih. 17-an lagi. Disuruh pergi lagi. Katanya rumahnya mau digusur karena itu menyebabkan perkotaan menjadi tidak tertib. Dia suruh pergi, tidak diberi sangu, tidak pergi. Pulang ke desa. Dikejar lagi. Kamu udah bayar pajak belum? Pulang ke desanya itu. Dulu nggak pernah ditanya pajak. Tanya pajak. Ada apa Pak? Saya minta dibayar pajak. Dia bilang begini. Ini Indonesia sudah merdeka, harus tertib. Lalu orang itu bertanya, Pak, kemerdekaan ini kapan selesai? Orang mengatakan dikira merdeka itu cuma sementara gitu. Orang itu karena diusir terus, setiap ada kemerdekaan diusir. Dia bertanya, kemerdekaan itu kapan Pak selesai? Kok saya diusir terus? Kok merdeka terus? Ini tidak selesai-selesai. Jadi merdeka itu sudah terampas, sehingga anak UI itu cerdas ketika mengatakan merampas atau merebut kemerdekaan. Karena kita merdeka, tapi hanya dinikmati oleh segelintir elit. Belum lagi munculnya gaya hedonis dan flexing.
berfoya-foya di kalangan elit secara munafik. Pada satu sisi berteriak tentang perlunya hidup sederhana demi rakyat, demi pemerataan, demi empati, tetapi pada sisi lain hidupnya berfoya-foya, berpesta, sampai ke luar negeri sekalipun hanya untuk berfoya-foya. Hidup. Nah, oleh sebab itu, ya, mari kita sadari ini semua. Sadari ini semua. Jangan korup. Tegakkan hukum secara tidak pandang bulu dan jangan hidup berfoya-foya. Pertanyaan berikutnya nih. Banyak nih pertanyaan. Menjelang kemerdekaan, di saat kemerdekaan, saya melakukan solilog. Di tengah malam muncul pertanyaan. Kalau keadaan Indonesia seperti ini, apa kita perlu mengubah lagi konstitusi? Ini penting nih. Tanggal 17 hari proklamasi, tanggal 18 hari konstitusi. Hari ini saya tuliskan, saya kemukakan solilog saya tentang proklamasi kemerdekaan dan konstitusi negara. Nanti konon hari konstitusi itu upacaranya tanggal 29 Agustus. Biasanya sih 18 Agustus. Tapi ini katanya tahun ini tidak ada upacara hari konstitusi. Tapi nanti tanggal 29. Tapi begini, apa perlu mengubah konstitusi lagi? Ya, karena situasi buruk yang kini menerpa kita, maka ada yang mengusulkan agar konstitusi tertulis kita atau undang-undang dasar negara kita ini diamandemen lagi. Saya tanya, untuk apa? Untuk apa diamandemen? Oh, untuk mengatasi hambatan-hambatan menuju Indonesia maju, seperti hambatan yang banyak terjadi di atas. Sehingga kita perlu mengubah konstitusi. Tetapi bagi saya, bagi kita sebenarnya, masalahnya bukan soal konstitusinya, melainkan soal sikap mental dan integritas para pejabatnya. Ingat, sampai saat ini undang-undang dasar kita ini sudah diubah atau diamandemen tidak kurang dari 12 kali. 12 kali. Tetapi selalu saja, tidak lama sudah diamandemen, korupsi bermunculan. Mari kita lihat nih catatannya. Kenapa saya katakan tanggal 15? Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar yang asli. Tetapi belum 2 bulan, tepatnya 16 Oktober 1945, Undang-Undang Dasar itu sudah diubah dengan maklumat Wakil Presiden nomor X tahun 45. Mengubah Pak? Iya, karena dia mengubah kedudukan Komite Nasional Indonesia yang semula di bawah Presiden, sekarang dijadikan lembaga legislatif yang sejajar dengan Presiden. Itu mengubah. Tanpa mengubah undang-undang dasarnya, tapi struktur ketatanegaranya sudah diubah. Diamandemen, katanya agar lebih baik. Sesudah itu sebulan kemudian, sebulan kurang 2 hari, pada 14 November, keluar maklumat pemerintah. Sistem pemerintahan Indonesia diubah dari sistem presidensial menjadi sistem ministerial. Ministerial itu parlementer. Jadi sudah berubah 2 kali tuh baru November. Lalu bulan Desember tahun 49, 4 tahun kemudian, Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku, menggantikan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebelumnya. Baru 3 bulan berlaku, digugat lagi, ini tidak cocok. Sehingga dibuat rancangan Undang-Undang Dasar baru, jadilah UUDS, Undang-Undang Dasar 1950, yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Berlakulah itu. Sampai 9 tahun kemudian diubah lagi oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Apa yang berlaku? Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tetapi
masalah-masalah negara, masalah penegakan hukum, sikap-sikap koruptif terus berkembang. Sehingga akhirnya pada tahun 66 Bung Karno jatuh melalui apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai kudeta merangkak, oleh sebagian yang lain disebut sebagai keharusan konstitusional yang ditandai dengan munculnya Super Semar. Tapi apapun itu, Orde Baru lahir. Katanya mau melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Tapi justru di era Orde Baru muncul banyak KKN. Ada gugatan agar Undang-Undang Dasar diganti, diubah. Karena Orde Baru takut terjadi pergantian Undang-Undang Dasar, dikeluarkan TAP MPR nomor 4 tahun 83 tentang referendum. Itu mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar. Nggak cukup di situ. Sesudah reformasi, lahir TAP MPR nomor 13 tahun 98. Tentang apa? Masa jabatan presiden. Itu sudah mengubah Undang-Undang Dasar lagi. Dan sesudah itu masih ada amandemen 1 tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2020, tahun 2002. Ternyata reformasi berjalan bagus sedikit, tapi mulai melemah sesudah 2 kali pemilu lah. Nah, kita merasakan sekarang ya kita sedang berada pada situasi yang tidak baik-baik saja, dan ini bahan renungan bagi kita. Netizen yang terhormat, itulah kemajuan-kemajuan besar yang kita sudah peroleh sebagai bangsa, dan itu pula hambatan-hambatan serius dalam perjalanan sejarah bangsa kita selama 81 tahun. Kemunduran sekarang harus diatasi dengan memfokuskan diri pada upaya penegakan hukum dengan integritas moral dan keadilan sebagai sukma hukum. Harus. Kalau tidak, bayangkan negara tanpa hukum. Orang mau investasi katanya takut karena di Indonesia tidak ada hukum. Tidak ada kepastian hukum. Dibilang begini tiba-tiba berubah. Dibilang harganya sekian, ada yang mau ngasih lebih murah asal keuntungannya dibagi 2, dan seterusnya sehingga orang takut berinvestasi. Rakyat sendiri kalau mau mengadu karena penganiayaan oleh aparat atau oleh maling atau oleh tetangganya, tidak ditolong juga dengan baik oleh aparat, sehingga rakyat tidak punya tempat mengadu, orang besar tidak berani berinvestasi. Nah, ini problem kita nih, yang kemudian ditandai oleh maraknya korupsi, saling melindungi di antara para koruptor. Saudara, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus miliki dan jaga Indonesia, karena masa depan kita adalah Indonesia dan masa depan Indonesia adalah kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai, merdeka.